Ya, shalom. Shalom. Halo. Ya, selamat siang. Kita bertemu lagi dalam GSJA EHM Safe Community. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023. Dan kita berkumpul bersama hari ini untuk merayakan kebaikan Tuhan, untuk merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita yang terus diadakan dalam hidup kita. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Kita undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang mengikuti kami secara online juga kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami hidup hanya untuk Engkau. Kami ada hanya karena kasih karunia-Mu. Untuk itu Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Siang hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini. Kami tahu itu bukan karena kuat kuasa gagah kami, namun karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, untuk itu kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Bapa, Engkau yang mempergegas langkah mereka, Engkau yang menghindarkan semua penghalang dan semua yang membuat mereka terlambat datang ke tempat ini. Kami percaya mereka rindu Tuhan ada di tempat ini dan menikmati hadirat-Mu yang manis di tempat ini. Kami juga menyerahkan hidup saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sampai hari ini masih ragu-ragu untuk datang ke rumah-Mu Bapa. Hanya Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa memanggil mereka, hanya Engkau yang bisa membuat mereka datang ke tempat ini. Karena kami percaya Bapa, kerinduan mereka untuk hadir di tempat ini, untuk ada di hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami. Untuk itu Bapa, kami patahkan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan langkah kami untuk datang ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja Bapa yang bertata dalam kehidupan kami, Engkau saja yang berkuasa di dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah mengkuduskan kami, nama yang sudah menyelamatkan kami, nama yang terus memberkati kami, nama yang terus membimbing dan menyertai kami, nama yang terus menunjukkan kasih-Nya kepada kami, nama yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur kami berdoa. Amin. Yuk.
sudah lahir. Dan percaya atau tidak percaya, kerasa nggak kerasa, Yesus itu Tuhan yang ajaib. Yuk nyanyi yuk.
malah sudah 2 kali ya. 2 mujizat terjadi. Dan puji Tuhan itu akan membuat kita maju terus ya. Natal ini sebetulnya aku agak penasaran ya sama khotbahnya Pak Roni Manda kemarin ya. Aku lagi mau mulai riset itu tentang apa yang beliau khotbahkan tentang fakta kelahiran Tuhan Yesus itu ya, yang ternyata berbeda dengan yang romantisme yang selama ini kita gaung-gaungkan ya. Karena itu signifikan bedanya, itu signifikan sekali, maknanya itu bedanya signifikan. Kalau dari yang dijelaskan oleh Roni, artinya semua permasalahan kita alami itu ya, posisi di bawah kita seolah-olah terhina itu, ternyata itu bukan sesuatu kebetulan. Memang Tuhan tempatkan kita tepat di situ untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk penugasan yang akan kita alami. Beda sekali itu. Karena kalau biasanya romantismenya kan dihina, ditolak gitu ya. Ternyata tidak, memang benar Tuhan tempatkan di tempat yang khusus. Karena memang itu tugasnya. Jadi kalau kamu sekarang ada di tempat yang tampaknya gitu ya, tampaknya menurut mata manusia itu di tempat yang hina, yang enggak banget gitu ya, atau sedang mengalami begitu banyak pukulan, kayak aku ya, pukul kanan, pukul kiri, dari atas, dari bawah gitu ya. Nggak ada kebetulan. Rupanya itu, kalau menurut cerita itu ya, yang saya dapatkan dan aku benar-benar kaget gitu ya, itu adalah jalan Tuhan menyiapkan kita. Jadi kalau kamu sekarang nakal ya, lalu Tuhan pulihkan, kamu harus ingat terus masa nakal itu supaya kamu bisa membantu dia yang nakal. Bukan kalau dipulihkan lalu kamu menghina mereka yang nakal. Ya elah, masih gitu aja Bu, hidup lu bro, gitu ya. Karena kita melihat perjuangannya. Kalau kita pernah jatuh, rupanya itu memang Tuhan siapkan untuk tugas kita di masa depan. Benar dasarnya. Ini belakang pendeta juga sih. Agak ngeri kan sedang kalau ngomong ya kan. Tapi segala yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada satupun yang kebetulan. Apapun yang dilakukan, manusia bilang kita dalam kejatuhan, Tuhan bilang kamu sedang aku proses, kamu sedang aku berikan untuk apa yang aku ingin kamu lakukan di masa depan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh wakil gembala kita, Pastor Abed ya. Dan kita akan mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan kita selama ini. Saya percaya firman itu akan menjawab. Cari, dan dengarkan. Worship
Berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pada siang menjelang sore hari ini, Engkau Allah selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Pada saat ini, Bapak, Engkau melihat setiap pribadi kami, lepas pribadi kami, dalam setiap kemampuan dan talenta kami. Kau layakkan kami untuk melayani Engkau pada saat ini. Kami telah menaikkan puji-pujian, kami telah menaikkan penyembahan kami, dan pada saat ini juga kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian besar daripada firman-Mu. Engkau Allah yang berotoritas di tempat ini, selalu senantiasa memberkati setiap pribadi. Terlebih lagi hamba yang menyampaikan, hamba yang terbatas, hamba yang berdosa, Kau sembunyikan di balik salibmu, biar hanya Engkau Allah yang dimuliakan, Allah yang ditinggikan. Biarlah Bapa, firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Kami sambut kebenaran firman ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Dalam hari Minggu saya ucapkan bagi kita semua, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dengan tema transformasi hidup dan pembaruan pikiran atau pembaruan budi. Atau dalam bahasa Inggrisnya di sini transforming life, renewing mind. Jadi di sini berbicara tentang bagaimana kita mengubah hidup kita didasari atas pikiran. Karena dalam filosofi, manusia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu tanpa pikiran. Jadi untuk mengalami perubahan yang signifikan, haruslah dirubah dulu pola pikirnya. Saya sangat suka, hobi saya itu nonton. Apa yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu film yang mengingatkan saya dari tema ini adalah satu film yang luar biasa, yang penuh dengan filosofis hidup. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan tahu, itu film yang berjudul Creed, tentang petinju. Jadi petinju ini memiliki keunikan. Papanya itu petinju yang handal, tapi dia mencari seorang pelatih yang pernah mengalahkan papanya, yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Dia mulai saking menggebu-gebunya dengan tinju dan dilatar belakangi dengan kehidupan yang kacau, yang broken home. Kemudian ibu tirinya memungut dia di tempat rehabilitasi anak dan membesarkan dia seperti anaknya sendiri. Dia menikmati kasih dari seseorang yang bukan dia lahirkan, gitu. Yang bukan melahirkan dia, yang bukan melahirkan dia. Dia tidak ada kekurangan dan bahkan sama sekali tidak merasa dirundung dengan kekurangan kasih seperti layaknya seorang anak kandung. Dia diperlakukan baik, diperlakukan begitu rupawan. Tapi yang menarik di sini, ketika dia bertarung, dia sempat naik dengan egosentrisnya, keegoannya. Dia bertarung di jalanan, dia bertarung secara ilegal, terus dia kalah. Dia menyerahkan mobilnya. Mamanya yang mengetahui bahwa dampak dari tinju adalah sesuatu hal yang sangat-sangat vital, mencegah dia untuk menjadi seorang petinju pada saat itu. Akhirnya dia keluar dari rumah
dan pergi mencari jati dirinya. Saya sebagai introduksi dulu sebelum masuk ke firman Tuhan, agar kita bisa mengetahui alurnya. Saya lanjutkan cerita saya ini. Waktu dia di tengah jalan untuk menemukan jati dirinya menjadi seorang tinju yang profesional, yang dia cari itu cuma satu. Dia percaya ayahnya adalah petinju yang sangat baik dan memiliki gelar yang baik. Tapi dia tertarik kepada satu sosok, yaitu siapa yang pernah mengalahkan ayahnya, yaitu Sylvester Stallone itu. Dia pergi menjumpai dia di salah satu kota. Dia berlatih. Awalnya Sylvester Stallone tidak mau, karena dia mengetahui bahwa dampak dari tinju itu sangat-sangat fatal. Bisa ada peradangan otak atau apapun itu, seperti yang telah disampaikan oleh ibunya. Akhirnya luluhlah hati Sylvester Stallone ini yang pernah mengalahkan papanya. Kemudian yang menariknya, setelah berjalan dengan baik, berjalan dengan lama, dia akan dipertandingkan dengan salah satu petinju untuk mendapatkan gelar profesional. Sebelum bertarung, uniknya pelatihnya ini mengajak dia bukan pada situasi yang sangat rumit ataupun memperkenalkan dia dengan petinju-petinju yang kekar, yang kuat. Enggak. Dia menarik si Greg ini ke depan cermin. Terus dia katakan, apa yang kau lihat di situ? Si Greg ini berkata, saya, dari semua nanti lawan yang engkau akan hadapi, dialah lawan yang paling berat. Bapak Ibu dikasih Tuhan mengerti ya maksud dari pelatihnya. Dari semua lawan yang engkau hadapi, lawan yang paling berat itu apa? Dirimu sendiri. Karena gak akan mungkin kamu bisa memenangkan orang lain kalau kita tidak membereskan diri kita sendiri. Benar ya Bapak Ibu? Amin. Benar. Kalau kita menghadapi orang lain dan kita mengharapkan suatu perubahan, tetapi kita tidak bisa mengarahkan itu, kita terjebak dalam namanya suasana atau dalam situasi hipokrit gitu. Firman Tuhan kali ini sungguh luar biasa, karena berbicara tentang bagaimana kita mentransformasi hidup kita, itu dimulai dari bagaimana cara berpikir kita. Karena orang yang tanpa pikiran sama aja seperti orang mati, kata salah satu filsuf. Kamu bisa jalan, kamu bisa lakukan apapun, tapi kamu kalau tidak memikirkan itu, kamu sama sekali seperti orang yang mati, tidak memiliki apapun. Di sini kita akan membaca satu firman Tuhan. Saya pikir ini Ibu Gembala dan semuanya pasti akan tahu arahnya kemana ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ini kalimat yang luar biasa, sangat sistematis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pola pikir Paulus sangat luar biasa ketika Roh Kudus mempengaruhi hidup Paulus. Yang dulunya Saulus menjadi Paulus, yang dulunya menganiaya Kristus, sekarang dia mengembalakan umat-umat Allah. Ini perubahan yang signifikan. Lihat Bapak Ibu yang Tuhan, dikatakan di sini, kita akan membahas satu-satu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertama, yang harus diubah adalah budi, mindsetnya, pikirannya. Banyak orang hidup, banyak orang baik, banyak orang pintar, tapi kalau tidak berbudi, dia gagal jadi makhluk orang yang bersosialisasi. Contohnya saya ambil, ketika saya membaca salah satu tentang Raja Herodes. Bapak Ibu, ketika kalau kita ini Raja Herodes ini tidak jauh ya. Kalau kita membahas tentang kelahiran Kristus, Herodes ini pasti ada.
dalam pembahasan. Nggak mungkin nggak ada dia. Kenapa? Herodes yang menjadi salah satu sosok yang akan merasa bisa menggagalkan rencana Allah. Dengan apa? Dia ingin membunuh semua anak-anak pada saat itu. Salah satu pikiran Herodes dengan cara hidupnya yang kacau ialah ketika saya buka ensiklopedia tentang Alkitab, Herodes ini punya kebiasaan yang unik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia ketika berpesta pora di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya, pelayan-pelayannya, wali-walinya, selir-selirnya, ada satu hal yang harus dia lakukan untuk menikmati hidupnya. Dia ambil guci, terus di guci itu diletakkan bulu angsa. Jadi setiap orang yang makan, masukin bulu angsa itu muntah, makan lagi. Masukin lagi, muntah, makan lagi. Itu salah satu budaya yang utama. Dia itu seorang raja. Di mana seorang raja itu kelihatan innernya. Tapi di sini Herodes sangat tidak tercermin sebagai raja yang patut dicontoh oleh rakyatnya. Jadi budi itu sangat penting. Karena budi mempengaruhi pola pikir kita, karakter kita. Jadi di sini firman Tuhan pada siang hari ini sangat-sangat jelas, sangat sistematis. Yang harus dirubah adalah pembaharuan budi. Ketika kita bernalar secara benar, ketika Roh Kudus memakai pikiran kita, kita pasti akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin, Bapak. Amin. Amin. Karena apa? Tidak akan bisa berjalan segala sesuatu kalau kita tidak menyerahkan dimulai dari budi kita, minded kita, pikiran kita. Oke, Paulus bilang tubuh tanpa kepala itu tidak akan mungkin. Makanya gereja itu dianalogikan dengan tubuh. Sia-sialah ada tangan, ada kaki, ada badan, ada jari-jari, ada paru-paru, ada jantung. Tapi kalau tidak ada kepalanya sebagai Kristus, tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Makanya ketika kita menyerahkan hidup kita, terjadilah transformasi, itu Tuhan lebih dahulu memprogres pikiran kita. Alumni saya kemarin berkhotbah, saya lihat di Zoom, dia katakan kalau orang itu yang kerasukan setan masih menggelepar-gelepar, itu kerasukannya masih tahap kopral. Iya, masih lemah itu. Nggak pakai, orang Batak bilang tuh nggak kepake itu. Tapi dia kalau kerasukan masih bisa baca Alkitab gitu ya, masih bisa kasih senyuman ya kan, masih bisa lapar ya, gua kasih dia. Lu gimana? Udah lama nggak pakai? Ini gua kasih. Ayo lah, ngeklub ya. Itu kerasukan yang paling berbahaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan menyerang pikirannya. Makanya ketika Petrus berkata, Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadamu. Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Karena apa? Pada saat itu iblis memakai pikiran Petrus. Dia mengacaukan pikirannya. Jadi tidak heran, Tuhan bukan mau bersikap tidak adil dengan rasul-rasulnya, kecuali Petrus. Ketika dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia unik. Berapa kali saudara-saudara yang kasih Tuhan dikatakan Kristus kepada Petrus? 3 kali. Yang terakhir dia apa? Menjawab dengan apa? Menangis. Ya Tuhan Allahku, aku mengasihi engkau, katanya. Sampai dia menangis. Artinya apa? Tuhan Yesus mau, aku tahu begitu berat Petrus di depan sana sesuatu hal yang akan terjadi. Tapi tolong, kamu jangan lakukan hal itu lagi.
jangan sampai ayam berkokok itu mempengaruhi kehidupanmu lagi. Peristiwa ayam berkokok itu menghantui Petrus secara pribadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Seorang yang intelektualnya tidak baik dipanggil dari golongan yang rendah. Kenapa saya bilang rendah? Pada saat itu gembala dan nelayan adalah sosok yang paling rendah dan tidak diperhitungkan. Tuhan panggil. Karena apa? Karena Tuhan mau yang melayani dia adalah orang yang tulus dan tidak melihat performa secara intelektual. Hanya satu yang dia panggil secara intelektual, terlepas dari Paulus, itu cuma Matius pemungut cukai. Itu pun dia panggil ketika pada saat itu terjadi degradasi, perubahan ketika Matius mulai mengikuti Kristus dalam pelayanannya. Dia tahu, akhirnya dia bilang, aku mau datang ke rumah. Akhirnya Tuhan pakai Matius, si pemungut cukai ini, untuk menjadi hamba-Nya. Tapi di sini berbicara sesuatu hal yang berbeda, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Transformasi ini bersifat sistematis karena Allah mau ketika kita melayani Dia, Allah membutuhkan pola pikir yang berubah supaya pelayanan yang kita lakukan maksimal. Yang dirubah itu apa? Pikiran kita, dalam bahasa Yunani metanoia. Perubahan, pembaruan budi kita. Banyak sekali saudara-saudara yang dikasih Tuhan di luar sana orang yang pintar, gelarnya luar biasa, PhD-nya sampai berapa macam, tapi belum tentu mereka memiliki budi yang tepat. Ya. Kalau kita melihat kemajuan sains pada saat ini luar biasa ya. Sampai-sampai banyak anak Tuhan yang beralih untuk tidak memiliki agama lagi. Karena apa? Karena mereka melihat sains itu begitu mempengaruhi. Sampai-sampai salah satu artis yang menjadi tokoh revolusioner, salah satu aliran sainstologi itu ya, Tom Cruise ini, sebagai gembala sainstologi. Artinya mereka berpihak bahwa sains itu adalah Tuhan. Segala sesuatu yang berhubungan tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki umur yang istilahnya memiliki limitasi. Tidak ada lagi yang bersifat kekal. Ketika kita belajar terus menerus, itulah yang menjadi kehidupan kita. Tapi kita yang diperbarui dengan Roh Kudus, kita pasti percaya bahwa kekekalan yang diberikan Allah membawa kita dalam transformasi hidup. Saya orangnya realistis ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi realistisnya saya itu, saya harus bisa menerima kerendahan hati bahwa ada orang yang lebih pintar dari saya. Kalau sampai secara intelektual Paulus berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini metanoia itu terambil dari suatu subjek kata yang bersifat metamorfosis. Ada tahap-tahapnya. Gak ada yang langsung berubah. Metanoia itu terambil dari suku kata yang tidak jauh dari metamorf atau metamorfosis. Artinya apa? Ada perubahan tahap-tahap. Ketika kita mengalami pertobatan, tidak langsung kita akan menjadi orang yang suci. Tidak langsung kita menjadi orang yang benar. Apalagi orang yang membenci kita secara terus menerus, nggak akan mungkin dia bisa menerima kita. Waduh, itu Pak Abed itu dulu sama saya sering curi mangga, nggak mungkin dia bisa jadi pendeta. Ya kan? Semuanya akan ada perubahan. Dan saya percaya, saya pernah katakan waktu saya kasih penjelasan di Unpad itu di forum Kristen mahasiswa mereka tuh, saya katakan, kalau kalian berada dalam situasi Kristus, kalian percaya nggak Kristus itu juru selamat?
mereka mulai goyang. Karena kita telah membaca firman Tuhan dan mengaminkannya dan tidak langsung berada dalam situasi tersebut, kita mungkin pada saat ini percaya dan amin. Tapi kalau pada saat itu kita berpikir dia lahir di kandang domba, dia berasal dari kota yang tidak diperhitungkan, Nazaret, dia tukang kayu dan anak dari tukang kayu, tidak diperhitungkan sama sekali. Tiba-tiba datang berkata, aku juru selamat. Hanya iluminasi Roh Kudus yang bisa membentuk pola pikir iman itu, yang percaya pada saat itu. Makanya begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tidak bisa mereka terima bahwa dia adalah juru selamat. Kurang mukjizat apa lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mukjizat yang pertama, air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Nah, sampai apa? Menghidupkan orang mati. Levelnya naik lagi. Anak Yairus itu mati, tapi dinaikin lagi. Orang yang udah mati berhari-hari, dia hidupkan. Amin. Luar biasa. Tapi orang masih ada yang membenci dia dan tidak mempercayai hal itu. Itulah yang menjadi tujuan kita. Kenapa Allah begitu konsekuen agar merubah pola pikir kita lebih dahulu? Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita itu dimulai dari pikiran kita. Tidak pernah ada hukum yang lebih murni kasihnya daripada hukum yang kita terima pada saat itu. Kasihlah sesamamu, kasihlah dia. Jika dibeli pipi, ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tidak ada hukum yang benar-benar seperti itu. Minggu lalu kan saya katakan satu hal. Kenapa dia dikatakan imam yang agung? Karena pada saat itu Tuhan Yesus menceritakan tentang bagaimana penebusan yang harusnya dilakukan oleh orang berdosa. Dia bilang, kamu harus ditebus, kamu harus ditebus dengan darah yang suci, kamu harus disucikan kembali, hubunganmu dengan Allah harus diperbaiki. Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu harus ada yang dikorbankan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu hukum yang ada pada imamat. Dia sangat tahu segala hukum, rentetan hukum. Tapi kenapa dia dikatakan imam yang agung? Karena ketika dia berbicara tentang korban penebusan, dialah korban untuk menebus orang yang berdosa. Makanya dikatakan agunglah dia. Makanya persembahannya itu memiliki makna. Kalau kita mengekspos dalam ilmu teologi, mengeksposisi, apa sih persembahan yang diberikan orang Majus itu memiliki makna dan arti tersendiri. Emas, kemenyan, dan mur memiliki makna tersendiri. Karena ini masih dalam tema dan suasana Natal, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Makanya kemarin minggu lalu saya terkesan sangat, ternyata kemenyan itu bukan hanya persembahan atau simbolistik saja, tetapi tersirat di dalamnya ada makna yang luar biasa. Ketika kemenyan dinyatakan atau diartikan menjadi imam yang agung, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi imam yang agung. Ternyata dia berbicara tentang korban penebusan, tetapi dia juga sebagai korban itu. Saya nonton di Passion of Christ, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara-saudara menonton waktu Via Dolorosa, waktu ada seorang perempuan memikul salib, waktu Kristus memikul salib, ada seorang perempuan membawa handuk melap wajahnya yang bersimbah darah, terus nangis. Di situ tertulis di Alkitab, dikatakan, tangisilah dirimu.
ini mengubah paradigma kita sebagai orang Kristen. Kenapa dia kata, tangisilah dirimu. Karena aku datang ke dunia bukan untuk menyenangkan pikiran duniawi, tetapi untuk memenuhi rencana-rencana Allah. Amin. Itulah transformasi. Karena apa? Orang pintar pasti akan menuntut sesuatu. Karena dasar berpikir manusia ada pembuktian. Benar ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Jelas dong. Nah, kalau saya datang ke sini, saya bisa nyanyi. Datang dong, Mas Rio. Ya. Buktikan dong kalau kamu bisa nyanyi. Nggak mungkin kan? Nggak bisa nyanyi loh. Kalau memang Allah datang, tunjukkan dong mana Allah. Allah baca pikiran manusia yang sulit itu. Sehingga datanglah Kristus dalam bentuk rupa manusia. Dan itu pun mereka tidak percaya. Makanya terjadi transformasi. Ketika Roh Kudus mengubah orang-orang yang makanya dikatakan dalam Matius, carilah dulu kerajaan Allah. Makanya segala sesuatu akan mendapat. Itu bukan hanya berbicara tentang finansial, bukan hanya berbicara tentang materi, bukan segala sesuatu yang kita bicarakan tentang apapun yang kita inginkan. Tapi kerajaan Allah itu adalah di dalam hati kita yang mempengaruhi pola pikir kita. Sehingga terjadilah perubahan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati. Ketika orang memperlakukan kita tidak adil, kita menjawab, amin. Tuhan proses saya. Itu yang kasih Tuhan. Jadi transformasi itu adalah proses perubahan. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apapun yang kita lakukan, Allah bekerja dengan luar biasa. Allah tidak akan pernah melihat kita atau tidak pernah mengabaikan kita. Begitu jelas firman Tuhan pada siang hari ini ketika Paulus yang dulunya adalah Saulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada kata pembaruan budi itu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga itu suatu kata yang mendeskripsikan bahwa ketika kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu akan tahu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pasti pernah. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu pernah melihat mangga, terus mendengar cerita orang gitu kan. Oh, mangga itu apa? Mangga dari Bandung, mangga ini, mangga itu, mangga ini, atau durian ini, durian Medan, durian Montong, durian Musangking. Tapi kalau belum pernah mencicipinya, kita hanya terlena dengan gambarannya saja. Tapi ketika kita selalu merasakannya, kita seperti ekspresif menjelaskannya. Benar. Durian itu, saya tuh suka kalau makan durian itu ada pahit-pahitnya dikit, durian. Ada manis-manisnya, gitu. Ini kata sehingga itu menjelaskan ketika kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita telah menyatu dengan apa maunya Tuhan, kita tahu, oh ini nggak benar nih, gitu loh. Amin, amin. Oh ini nggak benar nih, salah ini. Ini nggak pantas ini dilakukan, gitu loh. Tapi Tuhan itu maha baik. Ketika kita terjatuh pun, Dia tetap menolong kita. Karena Dia tidak akan pernah menyangkali dirinya sebagai Bapa yang setia. Banyak lagu-lagu yang mengambil karakter pribadi Allah yang setia. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ya, Ibu Gembala selalu tekankan, seberdosa apapun kamu, ketika ada orang yang menjudge kamu, ketika ada orang yang tidak memperhatikan kamu, mengintimidasi kamu dengan segala sesuatu yang diperbuat, jangan pedulikan. Karena Tuhan akan memperhatikan segala sesuatunya. Dia akan memperbaiki segala rentetan hidup kita.
dosa yang kita timbulkan masih secercah atau percikan-percikan apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat itu. Dia bukan hanya membenci umatnya, tapi menghunus pedang dan membunuh setiap orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan putar mindednya, ketika Tuhan putar budinya, pikirannya, mana dia yang paling gregetan untuk mengubah orang yang tidak percaya Tuhan menjadi mengikuti Kristus pada saat itu. Waduh, Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tuh arkeolog bilang katakan apa? Dia kakinya dia memiliki penyakit epilepsi yang tertulis dalam 1 Korintus dan 2 Korintus. Dikatakan tidak jijikkan engkau Tuhan melihat aku, kata gitu. Dia orangnya tidak sabar. Tuhan cabutlah diri dalam dagingku ini. Dia tetap berada dalam kelemahannya, tetapi Tuhan pakai. Kenapa? Tuhan tidak melihat kelemahan yang ada pada diri kita, tetapi Tuhan melihat potensi yang ada pada diri kita untuk bisa mengubah orang lain. Itulah transformasi hidup. Makanya dikatakan, kalau kamu kecewa dengan orang lain, jangan kamu ambil pusing. Seperti itulah manusia. Tapi lihatlah Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita seburuk apapun kita. Orang tua bisa berbuat salah, saudara kita bisa tidak menghiraukan kita, teman terbaik pun bisa mengkhianati kita. Tetapi ada sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Kristus. Ketika kita dirubah, ketika kita dirubah, itu mendatangkan suatu transformasi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kata sehingga tadi menjadi fokus kita yang pertama. Yang kedua, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Dan udah ada kata sehingga tadi, tapi Paulus kurang puas dengan kata sehingga itu. Dan dia katakan apa? Dan sempurna. Artinya apa? Ini berbicara tentang ketika kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, finishingnya ada. Jadi jangan takut saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus memiliki finalitas yang jelas. Tidak berandai-andai dan tidak seakan-akan dan tidak janjinya kabur-kabur dan tidak janjinya abu-abu. Tetapi di sini Paulus katakan, saya sangat tertarik dengan kalimat yang dikatakan Paulus. Paulusnya adalah seorang filsuf, seorang teolog, seorang Sanhedrin yang dibimbing oleh salah satu imam yang sangat cerdas dan brilian, yaitu Gamaliel. Dan pada saat itu dipenuhi dengan filsafat-filsafat dunia. Dan dia pasti tahu cara menyusun kata yang baik dan tepat ketika Roh Kudus memakainya. Dia katakan di sini apa? Dan sempurna. Artinya apa? Walaupun begitu kita capek mengikut Tuhan, dihina, dicampakkan, tidak diperhitungkan, tidak dinilai. Lanjut terus, kata dia. Hancurkan. Salah satu pendeta katakan, ketika saya membaca surat Paulus, begitu banyak surat-suratnya, saya terinspirasi dengan cara Paulus mati. Bahkan sampai matinya Paulus pun dia rencanakan dengan hasrat yang begitu mulia. Kalau gedung ini meledak, Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa yang tahu? Paling sekitaran Kelapa Gading. Benar ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paling kalau maaf kata ini, Pak Pendeta, saya menginginkan ya Pak Pendeta ya. Kok ini berandai-andai? Kalau gedung ini meledak, paling sekitaran sini. Paling banter itu masuk ke NNC, ya kan?
liputan tenang gitu ya. Nah, tapi coba bayangkan waktu WTC meledak, dunia tahu nggak? Seluruh dunia tahu. Makanya untuk kematian Paulus pun dia merencanakan hal yang mulia. Ketika dia mati di Roma dipenggal oleh Kaisar Nero. Dan seluruh dunia tahu siapa Paulus. Sampai dia mati. Karena peradaban pada saat itu dikuasai oleh peradaban bagaimana Roma menjadi pusat dan sentris budaya dan filsafat pada saat itu. Semua dunia tahu siapa sih Paulus itu. Siapa yang dihukum sama Kaisar Nero? Siapa yang begitu bencinya Kaisar Nero kepada dia? Semua orang mulai tertarik dengan sosok Paulus. Oh, Paulus itu pengikut Kristus. Dulunya dia gini, dulunya dia gitu, dulunya dia kurang ajar sama Kristus. Tapi ada penasaran semua orang jadinya. Tuhan bekerja maksimal. Itulah makanya dalam Filipi katakan damai sejahtera melampaui akal manusia. Semua dunia tahu. Siapa Paulus ini? Hebat banget dia bisa mati. Ada alasan apa itu terjadi? Itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa dia bisa dipenggal? Itu kan menjadi pertanyaan. Orang yang pintar pasti kan lihat ketika nonton berita, kenapa dia? Kenapa ini menjadi sosok yang begitu spektakuler? Begitu. Karena apa? Pada saat itu Kaisar Nero dikenal di seluruh dunia. Karena budaya dan sentrisnya itu dipimpin oleh Romawi. Kenapa begitu bencinya Kaisar Nero memenggal Paulus ini? Tapi Tuhan memakai situasi ini agar kemuliaannya dinyatakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah tidak akan bisa dibatasi dari segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Dan kita pun tidak akan bisa mengerti maksud dan tujuan kita. Tapi saya percaya, dan saya sangat percaya, kita meletakkan kaki dan duduk di tempat ini dengan ketulusan hati kita adalah proses Tuhan memakai kita. Dan saya sangat-sangat percaya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang besar kalau tidak dimulai dengan proses dari awal. Maka saya katakan kepada Ibu Gembala, Tuhan ini unik. Ada pendeta yang dimulai dengan banyak jemaat. Ada pendeta yang dimulai di pedalaman. Ada pendeta yang dimulai pelayanannya di keadaan yang sulit. Tapi satu hal yang harus kita lihat, kenapa mereka begitu gigih untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak melihat apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi hambatan. Tidak, yang mereka lihat adalah satu, Tuhan Yesus yang menyertai. Itu analogi yang paling penting. Kalau saya letakkan di sini papan, saya suruh saudara Dedi untuk menyeberanginya, dia santai sambil bersiul, nggak ada masalah ya. Tapi coba tower A dimoi dengan tower satunya diletakin papan, goyang nggak? Ya. Toh juga sama ukuran papannya, toh juga sama lebar papannya. Yang menjadi hambatan apa? Situasinya yang menjadi hambatan. Tapi kita tidak melihat itu. Kita melihat papan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa kita lalui. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara jelas tentang bagaimana cara kita ketika Tuhan mengubah pola pikir kita, ketika Tuhan telah mengubah pikiran kita, disitulah Tuhan menjadikan kita sosok yang berperilaku sebagai wujud kasih Allah. Bill Graham katakan, kamu tidak perlu bilang kamu orang Kristen, tapi kalau kamu mengasihi setiap orang,
Dia tahu kamu Kristen loh, tanpa kamu memperkenalkan diri kamu orang Kristen. Gak perlu kamu bilang saya Kristen, tapi perilakumu yang telah diubahkan Allah itu cerminan bagaimana cara kamu menunjukkan bagaimana dan cara apa ketika kamu menerima Kristus dalam hati dan pikiran kita, kamu menunjukkan dalam perilaku kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan tahu orang Kristen. Sampai-sampai orang bilang, gak mungkin itu orang yang lain. Saya percaya itu orang Kristen. Kata gitu. Bill Graham kan seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Saya mengundang untuk pemain musik untuk bisa membantu saya untuk menaikkan satu pujian. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari lebih dalam lagi, ku rindukan. Saya takut lagi berdiri. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Yesus, ku mengasihi, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dalam keterbatasan kami. Terima kasih Engkau memakai kami orang yang hina dan berdosa ini untuk bisa dilayani untuk melayani Engkau Tuhan. Karena wujud kasih setiamu itu tidak bisa terbantahkan, karena kami melihat pengorbanan begitu besar bagi setiap kami, tanpa memandang keberadaan kami, tanpa memandang keadaan kami. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang begitu murah hati. Sampai saat ini Engkau memakai hidup kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kami secara pribadi, bahwa Engkau Allah yang terus membarui pikiran kami sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tidak lepas kami ingin tetap berseru dan meminta pertolongan-Mu, Bapa. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami perbuat supaya kami layak menerima setiap berkat-berkat yang ada pada-Mu, Tuhan. Pada siang menjelang sore hari ini, kami percaya bahwa Engkau memakai gembala di tempat ini secara pribadi lepas pribadi. Engkau melihat hati dan setiap pelayanan hamba-Mu, begitu juga setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Setiap hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang ada di tempat ini, Engkau Allah yang terus menjaga dan mengasihi. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dengan keterbatasan kami, terlepas dari segala sesuatu yang ada pada diri kami, Bapa,
Engkau memberkati setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, setiap langkah kaki kami. Karena firman-Mu ya dan amin, Engkau tidak akan membiarkan kami terjatuh. Engkau tidak akan memberikan sesuatu hal yang menyakiti kami, tetapi memberikan kami roti, yaitu roti kehidupan yang mengingat begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percayakan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berotoritas dan tahu segala sesuatunya. Kami tahu Bapa, terkadang kami sulit menerima dan sulit menjalani, tapi Roh Kudus-Mu terus-menerus mengayomi kami, terus memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang datang, sinode ini, gereja ini, Engkau pakai terus sebagai wujud kasih Allah di tengah-tengah setiap orang percaya, sehingga setiap jemaat, setiap orang yang melayani, bahkan hamba-hamba-Mu yang ada di sini, ketika mereka keluar, ketika mereka menjalani kehidupan pribadi mereka, belanja, menjalani pertemuan dengan orang lain, mereka melihat ada suara Kristus yang terjawab dalam pikiran mereka. Oh, ternyata seperti ini orang yang mengasihi Kristus, dan kemuliaan-Mu dinyatakan, dan setiap orang semakin hari semakin percaya bahwa Kristus adalah juru selamat yang hidup. Kami percayakan segala sesuatunya. Anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kehidupan yang bekerja, baik dari keadaan pekerjaan yang paling kecil sampai yang paling besar, Engkau jadikan mereka berkat di tengah-tengah setiap orang. Di tengah-tengah negara kami yang mungkin dalam pasca pemilu, menjelang pemilu, Engkau berotoritas Bapa. Engkau menentukan dan memakai hamba-hamba-Mu, orang-orang yang tidak sempurna untuk memimpin kami. Apapun keputusannya, kami percaya itu keputusan dari Allah, itu keputusan dari Engkau Allah yang luar biasa dan memakai setiap orang. Karena kami percaya tidak ada yang terlepas dari rencana-Mu, dan kami menurut firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, segala sesuatu yang berjalan dengan baik ketika Engkau memakai kami di tempat ini, ketika Engkau menjadikan kami alat-Mu. Engkau bukan hanya berotoritas di tengah-tengah kami pada saat ini, di setiap pergumulan kami, di setiap tingkah laku kami, Engkau Allah yang terus memperhatikan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Kontrol-Mu selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang berkuasa, yang menjadikan segala sesuatunya baik, segala sesuatunya istimewa di hadapan Bapa. Tetaplah pakai kami orang yang tidak berguna dan terbatas ini sebagai rancangan-rancangan Bapa. Seperti Engkau memakai setiap para nabi dan para rasul untuk mewujudkan firman dan kasih Allah dinyatakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada dua hal ya, dari yang disampaikan Abadnya menarik menurut saya. Ayat yang dipakai Abad itu memang pegangan saya. Do not be conformed with the world, but be transformed by the renewal of your mind. Ketahuilah bahwa kita terus mengalami pembaharuan budi, gak cuma sekali, gak cuma sekali, tapi terus mengalami pembaharuan budi. Bahkan yang mengaku dirinya gembala ya, aku mengaku diriku gembala. Tuhan terus melakukan perubahan budi. Tujuannya cuma satu. Di Korintius ya, saya senang sekali ya, bahwa pada akhirnya waktu kita baca ini, kita akan melihat Yesus. Artinya orang dari Abed bilang, gak usah ngomong Kristen, orang langsung mengenali Kristen. Gak usah kita ngomong Yesus, orang melihat Yesus di dalam diri kita lewat pembaharuan budi kita yang terus menerus. Jadi kalau saat ini jatuh, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau saat ini merasa sedang
terjebak dalam dosa, jangan lari dari gereja. Kalau ada orang yang mengatakan kamu tidak layak datang ke gereja, dia bohong. Kalau ada yang bilang kamu itu dosanya terlalu banyak, dia bohong. Datang, datang, datang. Tuhan rindu kamu datang. Tuhan rindu kamu datang. Hari ini saya mau berdoa ya. Ada 3 yang mau saya doakan. Pertama, Rio yang sedang berulang tahun. Lalu ada 2 orang terdekat saya yang saya tahu sedang punya pergumulan. Nanti kita berdoa. Lalu ada 1 lagi ya, ada adik kecil saya, anak saya ya, yang saat ini ada di Kampar ya, di Bangkinang, yang sedang mengalami musibah besar ya. Dia kecelakaan, mobilnya rusak 80% dan temannya luka parah. Dia baik-baik saja tapi temannya luka parah. Sahabat kita ini sekarang hatinya galau ya. Alkitabnya bilang jadilah tenang agar kau bisa berdoa. Nanti kita sama-sama, kita tidak mengenal, mungkin Anda tidak mengenal, tapi dia adalah sahabat kita di dalam Tuhan ya. Pendeta ya, pendeta boleh membantu saya berdoa ya pendeta ya. Kita akan mendoakan yang 3 orang itu. Rio berdiri yuk, pendeta yuk, maju ke depan. Kita penuhi Rio dengan berkat Tuhan ya, karena sudah luar biasa. Bapa, hari ini kami sangat bersyukur karena saudara kami Bapa, sahabat kami Bapa, hari ini berulang tahun. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan, segala mujizat, segala keajaiban yang Engkau kerjakan di dalam hidupnya, yang sudah Engkau lakukan dalam hidupnya. Bapa, hamba sangat yakin dan percaya akan lebih banyak lagi mujizat, akan lebih banyak lagi keajaiban, akan lebih banyak lagi hal-hal besar yang Kau kerjakan dalam hidup Rio. Bapa, Engkau melihat hatinya, Rio yang terus melayanimu dengan sepenuh hatinya Bapa. Rio yang datang dan hadir dimanapun, kapanpun, tanpa mengeluh Bapa. Rio yang datang dengan sepenuh hatinya, selelah apapun, dia bermain dengan segenap hatinya Bapa, memuji-muji namamu. Bapa, Engkau yang berkata Engkau melihat hati Bapa. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat apa yang dilakukan di masa lalu, bahkan tidak hari ini. Engkau melihat hati. Lihatlah hati Rio Bapa. Lihatlah hatinya yang begitu rindu untuk terus melayanimu. Bapa, hamba berdoa Engkau mengangkat Rio tinggi Bapa. Engkau pakai Rio lebih dari hari ini Bapa. Tidak hanya petikan gitarnya Bapa, perkataannya penuh dengan kuasa Bapa. Engkau akan memakai Rio Bapa ke bangsa-bangsa. Segala mimpinya Bapa, Engkau nyatakan ada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala keinginannya Bapa, kerinduannya, bukan kebutuhannya Bapa, keinginannya, Engkau berkata telah dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Rio adalah ayah dari anak-anaknya, suami dari istrinya. Engkau tahu betapa Rio berusaha keras memenuhi kebutuhan mereka, berusaha keras menjadikan mereka sejahtera. Bapa, Engkau melihat usaha Rio, Engkau menjadikan keluarganya sejahtera Bapa, lebih dari sejahtera Bapa. Engkau jadikan keluarganya sumber berkat, aliran air sungai yang tidak pernah berhenti, membuat sekelilingnya penuh tumbuh hijau, subur dan terus mengalir. Engkau jadikan keluarga Rio benar-benar sumber berkat, garam Bapa, terang bagi dimanapun mereka berada. Saya tidak berkata mereka ada di Bekasi Bapa, karena Engkau yang tahu di mana Engkau akan mendapatkan Rio dan keluarganya. Bisa Kau kirim dia ke Amerika, bisa Kau kirim dia ke Kanada, kemanapun Kau ingin kirim dia Bapa. Rio siap, keluarganya siap Bapa, dan dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Apa perlu buat apa? Kehidupannya naik, kehidupannya naik. Dia tidak hanya menjadi pemain musik Bapa, dia menjadi gembala. Dia membawa teman-temannya naik, makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dia menjadikan Engkau mulia Tuhan. Dia membawa kemuliaan-Mu dimanapun Engkau berada, dia berada Bapa. Dia memperkatakan kemuliaan-Mu dimanapun dia berada, dan Engkau menjadikan dia pimpinan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh iman, kami berdoa. Datanglah nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan yang telah meletakkan segala kasih karunia, talenta,
yang akan dipakai hanya bagi kemuliaan Tuhan. Hari dan seterusnya Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Tuhan akan meletakkan yang lebih besar lagi, lebih besar dari hari ini. Dia akan mengurapi, memenuhi dengan segala kasih karunia. Dia membukakan pintu yang baru di hadapan. Dia akan membukakan pintu yang baru, dan Dia akan menunjukkan jalan yang baru di hadapan. Engkau akan berjalan di sana bersama dengan Tuhan. Roh-Nya akan menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Dia akan menjadikan engkau sesuai dengan kehendak-Nya. Dia akan semakin menyatakan rencananya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang mungkin, yang kelihatan gampang engkau melihat dan engkau merasakan. Tapi percayalah bahwa Dia adalah promise keeper. Dia yang akan memenuhi janji-janjinya. Dialah Immanuel. Dialah yang akan menyatakan hadiratnya, menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Engkau akan melihat semua itu. Waktu penuaian akan tiba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala pelayanan yang Dia sudah berikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi apa yang dikerjakan bagi Safe Community Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus telah menjadikan Rio sebagai tidak hanya rekan sepelayanan Tuhan, tapi lebih dari itu, Dia adalah saudara dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Dia akan terus bertumbuh, Dia akan terus berkembang, Dia akan terus menjadi seperti yang Kau rencanakan Tuhan Yesus. Memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Dia akan lebih lagi dari hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari demi hari, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kalau ada apapun yang orang berkata, Rio, ketahuilah sekiranya untuk saya kamu adalah berkat yang luar biasa. Dan kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang dalam pergumulannya. Bapa, hamba membawa sahabat-sahabat hamba yang saat ini dalam pergumulan Bapa. Kami manusia terbatas Bapa, tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kami punya ketidakmungkinan Bapa, tapi Engkau adalah Allah yang mungkin. Segala bagimu adalah mungkin. Engkau yang bisa memindahkan 0 menjadi 100 Bapa. Hanya dalam sedetik saja semua bisa berubah. Dan hamba percaya, hamba amat sangat percaya Bapa, bahwa segala pergumulan yang mereka perlukan Bapa, kebutuhan dana yang mereka butuhkan Bapa, itu kecil bagi Engkau Bapa. Maka hari ini Bapa, dalam iman hamba, dengan kuasa yang Kau berikan kepada hamba Bapa, menyatakan bahwa semua kebutuhan saudara-saudara hamba hari ini dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan dana mereka untuk pulang, dana mereka untuk membayar rumah Bapa, dicukupkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan dirimu dalam hidup mereka Bapa, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka Bapa. Hari ini adalah hari di mana Engkau menyatakan dirimu bagi mereka Bapa, dan mereka akan menjadi saksi atas kebaikan-Mu, menjadi saksi atas kuasa-Mu. Mereka akan datang pada orang yang tengah dalam pergumulan dan berkata, saya pernah dalam posisi-Mu, dan dalam iman saya duduk diam, dan Tuhan menyelesaikan segalanya. Tidak besok, tidak lusa, tidak tahun depan, tidak 2000 tahun lagi, Tuhan selesaikan hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Keajaiban akan datang, mujizat akan datang, rekeningmu akan berbunyi, dan kebutuhanmu dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak membawa sahabat
Kami tahu bahwa dia melakukan kesalahan Bapa, tapi Engkau yang berkata bahwa Engkau tidak melihat kesalahan kami Bapa. Engkau melihat iman kami. Engkau melihat kami berlutut dan memohon ampunan kepadamu. Engkau Tuhan yang tidak memerlukan kami memohon, hanya meminta maaf. Engkau memberikan pengampunan Bapa. Engkau bersihkan kami. Engkau ubah yang merah menjadi putih. Engkau buang dosa kami dalam tubir lautan Bapa. Hamba memohon belas kasihan-Mu Bapa kepada mertua, kepada sahabatnya yang sedang tergeletak sakit akibat kecelakaan tersebut. Bapak dokter berkata matanya mungkin tidak bisa melihat lagi, tapi di dalam iman kami Bapa, di dalam iman kami menyatu menjamah mata kanan sahabat mertua dan memulihkan semua syaraf di dalam mata tersebut terbuka dan melihat di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak berkata bagi tulang-tulangnya yang patah. Manusia berkata perlu operasi yang luar biasa. Manusia berkata sulit disembuhkan. Tetapi dalam iman kami Tuhan, di dalam iman kami, dengan kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan hari ini, dalam iman kami menjamah semua tulang-tulang tubuhnya yang patah tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit, 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 dan jadilah saksi kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi atas hidupmu. Matamu terbuka, melihat tulangmu tersambung kembali. Bangkit. Bapak terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua jawaban doa kami. Engkau yang berkata berdoalah dan ketahuilah bahwa doamu sudah dikabulkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami berdoa. Hormat. Prepare ourselves to receive the blessing from the Lord. The Lord's favor be upon you and your family and your children. The Lord's presence go before you, behind you, and beside you, all around you and within you. The Lord be with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. And all God's beloved say, Amen. Oh ya teman, tanggal 24 kita nggak ada ibadah ya pendeta ya. Tanggal 24 kita nggak ada ibadah karena digeser ke tanggal 25 ya. Jadi semuanya digeser ke tanggal 25. Jadi tanggal 24 kita bukan libur berarti pindah harinya ke tanggal 25. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
sedih kalau nggak pergi tapi kamu harus pergi.